Apakah ini semua wajib pajak wajib Pak Ferry pakai sertifikat elektronik? Baik, untuk wajib pajak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar semuanya? Ya, semoga dimanapun Anda berada, Anda tetap dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar ya. Baik, bertemu kembali dengan kita Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Di mana setiap episodenya kita akan membahas tentang apa saja yang terkait dengan perpajakan, baik itu peraturan, kebijakan, aplikasi, dan lain-lainnya yang bisa menambah informasi pengetahuan bagi kawan pajak sekalian. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas dan berdiskusi ya tentang suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru, tapi ini juga sering ditanyakan di helpdesk ya, di WA helpdesk KPP Madya Pekanbaru. Nah, bersama saya Hairul Zuhri, saya pastinya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita Bapak Ferry Nurdin Haryanja. Apa kabar Pak Ferry? baik, puji Tuhan, saya sehat selalu, Bung Herus. Demikian kiranya kawan pajak. Halo kawan pajak, apa kabar? Iya. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang administrasi sertifikat elektronik atau sertel pajak. Nanti kita akan bahas tentang tata laksana pemberian sertel, kemudian permintaan sertelnya, kemudian tata kelola tentang sertel itu sendiri. Nah, kemudian nanti bagaimana teknis tentang sertifikat elektronik itu, jangan lupa tetap saksikan kita di Rujak Madya. Langsung saja kita Pak Ferry, ini to the point aja Pak Ferry. Ya, tadi seperti kita sampaikan bahwa kali ini kita akan bahas tentang sertifikat elektronik. Nah, Pak Ferry, sebenarnya sertifikat elektronik ini apa? Sertifikat elektronik pajak ini Pak Ferry. Baik, Bung Herus, kawan pajak semua. Ya, sebagai pengantar kita ulas dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikat elektronik gitu ya. Nah, pada prinsipnya sertifikat elektronik ini adalah sebuah file yang tersimpan secara elektronik atau digital menggunakan kriptografi sebagai pengamanan. Baik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentunya tentang ITE ya, dijelaskan bahwa definisi dari sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik tentunya. Baik. Nah, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Per 04 tahun 2020 juga disebutkan bahwa sertifikat elektronik ini adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi singkatnya, sertifikat elektronik pajak artinya sertifikat elektronik yang dikeluarkan DJP gitu Pak Ferry ya? Ya, benar sekali Bung Hairul. Simpelnya serter itu adalah merupakan sarana yang berisi identitas dan tanda tangan elektronik yang berfungsi untuk menunjukkan autentikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik. Seperti itu. Baik, jadi fungsi sertifikat elektronik ini sendiri apa Pak Ferry? Baik, fungsinya adalah untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik tentunya. Nah, mungkin bisa disampaikan apa saja Pak Ferry ininya? Di antaranya kawan pajak semua itu bisa berupa permintaan nomor seri faktur pajak. Ya. Ada juga nanti dalam rangka pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik tentunya. Yang berikutnya dalam rangka untuk pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik lagi, pembuatan dan pelaporan SPT masa pajak penghasilan atau EBUPOT yang sebagaimana kita tahu itu sudah dilaporkan secara elektronik. Ya. Nah, yang berikutnya lagi itu dalam rangka untuk pengajuan surat keberatan secara elektronik atau biasa kita sebut adalah e-objection. E-objection. Iya. Ya.
Nah, berikutnya lagi kawan pajak, pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak secara elektronik. Nah, berikutnya lagi pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak secara elektronik. Terus yang berikutnya lagi adalah layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, jadi rata-rata tentang pelayanan elektronik ya Pak Ferry ya? Iya, tentunya Baik. tentang elektronik. Nah, tadi kan cerita sertifikat elektronik pajak. Apakah ini semua wajib pajak wajib Pak Ferry pakai sertifikat elektronik? Baik, untuk wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tentu saja harus punya sertifikat elektronik karena Baik. sudah diwajibkan melaporkan secara elektronik. Ya. Sedangkan untuk wajib pajak non PKP itu wajib punya sertifikat elektronik jika mereka menggunakan aplikasi e-Bupot ya. pelaporannya secara elektronik atau aplikasi perpajakan lainnya yang membutuhkan sertifikat elektronik seperti itu. Baik. Nah, jadi ada beberapa yang wajib harus punya sertifikat elektronik Pak Ferry ya? Iya, benar sekali seperti itu. Bagaimana proses atau syarat pengajuan permohonan untuk bisa dapat sertifikat elektronik ini Pak? Baik, untuk persyaratannya sendiri kawan pajak itu ada beberapa persyaratan ya. Nah, kita pilih dulu yang perlu kita jelaskan pada kesempatan ini untuk wajib pajak orang pribadi. Baik. Persyaratannya diantaranya mengisi dan menandatangani formulir permintaan sertifikat elektronik. Yang berikutnya menyiapkan kode paspres, terus menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa KTP bagi warga negara Indonesia, paspor atau kartu izin tinggal sementara atau biasa kita sebut dengan Kitas ya. atau kartu izin tinggal tetap atau kitab bagi WNA. Dan berikutnya lagi ada dia kartu NPWP atau surat keterangan terdaftar sebagai identitas. Baik. Terusnya lagi yang persyaratannya diantaranya itu adalah orang pribadi yang bersangkutan harus hadir ke KPP di mana wajib pajak tersebut didaftarkan atau terdaftar untuk melakukan verifikasi dan autentikasi identitas seperti itu. Itu tidak boleh diwakilkan Pak? Tidak boleh diwakilkan. Ya, tentu saja tidak boleh diwakilkan kecuali bagi wajib pajak warisan belum terbagi dilakukan oleh wakil atau ahli waris wajib pajak tersebut. Untuk wajib pajak orang pribadi yang lain dapat diwakilkan pihak lain jika terdapat kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu, Bung Heris. Nah, maksudnya kondisi tertentu ini bagaimana nih Pak Ferry? Baik, boleh jadi seperti ini ya, Bung Heris. Ada beberapa kasus, contohnya misalnya jika wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan sedang dalam perawatan di rumah sakit gitu kan. Baik, sedang dirawat di rumah sakit ya. Ya tentu saja kan tidak dapat datang langsung. Iya. Kan? Yang dibuktikan, tapi dibuktikan ada pembuktiannya ya. Iya, tentu saja dengan surat keterangan rawat inap dari pihak penyedia fasilitas pelayanan kesehatan di mana orang yang bersangkutan tersebut dirawat. Seperti itu kan. Nah, berikutnya lagi adalah orang pribadi bersangkutan sedang menjalani masa hukuman pidana atau menjalani penyanderaan sebagai penanggung pajak berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa seperti itu kan. Baik. Yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Baik. Nah, boleh jadi ada kondisi tertentu lainnya yaitu menyangkut kondisi yang mendesak dan di luar kekuasaan seperti itu Bung Heros. Force majeure ya? Iya, force majeure. Terdapat semacam wabah penyakit, bencana alam atau kerusuhan massa. Baik. Sehingga orang pribadi yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permintaan serter secara langsung ke KPP maupun ke KP2KP berdasarkan tentu saja pertimbangan kepala kantor pelayanan pajak atau kepala kantor KP2KP. Seperti COVID kemarin mungkin Pak Ferry ya? Iya, jadi ya. memang ada pertimbangan khusus. Nah, itu tadi cerita tentang orang pribadi dan ada kondisi tertentu dan lain-lain. Ya. Nah, kalau wajib pajaknya badan ini Pak Ferry, ini gimana nih Pak Ferry? Baik, untuk yang badan itu persyaratannya
antaranya yang mengisi formulir itu tetap sama Baik. seperti yang orang pribadi, terus ditandatangani oleh pengurus, dibubui stempel perusahaan karena badan hukum seperti itu kan, menyiapkan kode paspres Paspres. tetap sama seperti orang pribadi. Terus berikutnya menunjukkan identitas, yang fotokopi dokumen identitas KTP, NPWP pengurus yang bagi WNI, paspor pengurus, akta pendirian. Bagi bentuk usaha tetap itu berupa surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, atau mungkin katakanlah untuk yang joint operation, Baik. tambahan dokumennya SPT tahunan seluruh anggota kerjasama operasi atau joint operation untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo ketika mengajukan permohonan Sertifikat, ya. Terus yang berikutnya itu adalah pengurus yang bersangkutan tetap harus hadir ke KPP, di mana wajib pajak tersebut terdaftar untuk lagi-lagi melakukan verifikasi dan autentikasi identitas seperti itu. Jadi pengurus harus hadir langsung sama Harus seperti wajib pajak orang pribadi. Iya, Nah, perlakuannya sama. pertanyaannya Pak Ferry, yang masuk kategori pengurus ini siapa saja atau bagaimana Pak Ferry? Baik, pengurus ya. Ya, Salah satunya itu bisa kita sebutkan kawan pajak itu orang yang nyata-nyata pada perusahaan tersebut mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan atau katakanlah kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Seperti itu. baik. Nah, yang berikutnya lagi kawan pajak yaitu orang yang namanya tercantum dalam SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya sudah jatuh tempo pada saat akan mengajukan pengajuan sertal tadi ya. sertel. Ya. Gitu. Yang berikutnya lagi dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan atau akte pendirian atau dokumen perubahannya seperti itu kan Bung Heru, seperti Ya. yang persyaratan sebelumnya, pengurus harus menyerahkan fotokopi surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan atau surat keterangan dari pengurus atau pemimpin yang tercantum dalam akte pendirian dan perubahannya dari wajib pajak badan yang menjelaskan kedudukan yang bersangkutan sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan kegiatan perusahaan. Baik. Nah, jadi seperti itu Pak Ferry. Jadi kawan pajak nggak sembarang pengurus begitu Pak Ferry ya, yang bisa mengajukan untuk datang mewakili perusahaan tersebut bermohon sertifikat elektronik Pak Ferry ya. Iya, tentu saja. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi ada beberapa hal, tidak serta-merta semua pengurus siapa saja bisa langsung bermohon sertifikat elektronik. Nah, Iya. baik, tadi orang pribadi sudah, kemudian wajib pajak badan sudah. Iya. Nah, kemudian instansi pemerintah ini bagaimana Pak Ferry? Apakah sama juga dengan badan atau gimana? Bisa dibantu Pak Ferry bagaimana tentang pengajuan sertifikat elektronik di instansi pemerintah? Untuk instansi pemerintah Ya. itu persyaratannya sama seperti OP dan badan, Baik. mengisi formulir permintaan sertel, dibubuhi stempel instansi pemerintah dan ditandatangani oleh untuk instansi pemerintah pusat oleh kepala instansi pemerintah pusat tentu saja, atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat tersebut. Baik. Gitu. Nah, berikutnya lagi untuk pemerintah daerah oleh kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Baik. pada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, gitu kan? Nah, berikutnya lagi untuk pemerintahan desa oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, seperti itu. Nah, berikutnya lagi sama seperti OP dan badan kawan pajak itu menyiapkan kode paspres. Berikutnya lagi menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas berupa surat keputusan atau penunjukan sebagai pejabat yang disebutkan tadi. Berikutnya lagi dokumen identitas diri dari pejabat yang bersangkutan ya. bersangkutan. Yang berikut lagi harus hadir langsung ke KPP di mana diadministrasikan, seperti itu. Jadi tetap mau dia orang pribadi, mau dia pengurus perusahaan ataupun dengan instansi pemerintah tetap harus hadir Pak Ferry ya. Harus hadir, tidak Baik. boleh diwakilkan. Ya. Kecuali yang kita sebutkan tadi Ada kondisi tertentu. seperti Ya. itu, Baik. ya.
Nah, kawan pajak tadi udah kita bahas tuh orang pribadi, wajib pajak badan, kemudian instansi pemerintah. Intinya kalau proses sertifikat elektronik harus hadir. Nah, kemudian kita lanjut nih Pak Ferry. Tadi sudah cerita persyaratan, nah kemudian nanti diproses sama petugas di KPP ya. Kemudian kita dapat nih sertifikat elektroniknya dari DJP. Nah, pertanyaan biasanya dari kawan pajak nih, ini berlakunya berapa lama ataukah selamanya atau ada jangka waktu Pak Ferry? Baik, terkait dengan sertifikat elektronik ini ya kawan pajak, masa berlaku sertel ini adalah 2 tahun sejak tanggal sertel diberikan oleh DJP. Baik. Artinya setiap 2 tahun sekali wajib pajak perlu melakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat elektronik seperti itu. Baik. Nah, jadi ada batasan waktu ya Pak Ferry ya? Ya, benar sekali. 2 tahun ya. Jadi untuk perpanjangan tadi kan tadi kita cerita sebelumnya ada syarat untuk pertama kali kita minta sertifikat elektronik Pak Ferry atau sertel tadi. Nah, setelah kita mau habis waktunya ini atau sudah habis waktunya, proses perpanjangannya apakah ada syarat yang berbeda atau gimana Pak Ferry? Nah, ketika kita membuat sertifikat elektronik atau memperpanjang sertifikat elektronik, baik, itu syarat-syaratnya sama Bung Heru. Sama dengan di awal tadi. Yang di awal tadi. Tidak ada perbedaan Pak Ferry ya. Berarti tetap memenuhi dokumen ini, kemudian orang pribadi atau pengurus ataupun pimpinan instansi tadi datang Pak Ferry ya. Iya. Baik. Nah, seperti itu teman pajak. Nah, tadi ada masa waktu berlaku dan tetap dilakukan syaratnya sama dengan pertama sekali. Baik. Nah, ini Pak Ferry tadi kita dengar ada masa berlaku. Nah, ini 2 tahun Pak Ferry ya. 2 tahun. Nah, ini kalau kita mau mengajukan perpanjangan, apakah harus habis dulu 2 tahunnya atau ada batas waktu misalnya nunggu 1 bulan sebelum berakhir atau ada ketentuan lain Pak? Ya, untuk pengajuan perpanjangan ini sendiri bisa dimintakan kapan saja. Kapan saja bisa ya? Kapan saja bisa sepanjang belum habis masa waktunya. Baik. Tidak harus menunggu 1 bulan sebelum habis masa berlaku, apalagi sampai lewat masa berlaku. Jadi memang kapan saja apabila kita butuhkan kita bisa perpanjangan sertifikat elektronik. Jangan sampai nanti terlewat duluan ya. Yang batas 2 tahun tadi. Artinya kalau bisa sebelum lewat ya Pak Ferry ya. Sebelum lewat batas waktu. Baik. Nah, tadi Pak Ferry terkait dengan orang pribadi, kemudian wajib pajak badan, instansi pemerintah harus datang, kemudian Pak Ferry selalu menyinggung menyiapkan paspres. Nah, ini yang dimaksud dengan paspres ini kawan pajak masih bingung kadang-kadang. Maksudnya ini gimana Pak Ferry? Ya, secara umum paspres ini bisa dikatakan semacam rangkaian kata, angka gitu ya Bung Heru, huruf atau karakter tertentu yang digunakan sebagai keamanan tambahan untuk mengakses suatu program dan sistem yang terenkripsi. Baik. Itu bahasa IT-nya gitu ya. Yeah. Paspres ini dalam sertifikat adat pajak adalah kode atau sandi untuk penggunaan sertifikat elektronik atau bisa dibilang sebagai pengaman dari sertel tadi ya. Baik. Jadi intinya kita harus siapkan paspres ini, kode kita sendiri untuk paspres tadi Pak Ferry ya, untuk pengamanan sertifikat elektronik milik kita tadi. Baik. Itu maksudnya gimana Pak Ferry? Apakah sifatnya rahasia atau gimana Pak Ferry? Ya, benar sekali. Ini sifatnya rahasia. Ini hanya diketahui kepada orang yang bersangkutan. Bahkan ketika petugas meregistrasikan, ketika mengajukan permohonan sertel, petugas yang bersangkutan pun tidak tahu. Oh begitu. Paspres dari wajib pajak yang bersangkutan. Seperti itu. Baik. Nah, itu kan tadi rahasia dan hanya kita yang tahu. Bahkan petugas kantor pajak tadi pun tidak tahu gitu ya. Nah, ini kalau kita lupa prosesnya gimana Pak Ferry? Lupa paspres maksudnya? Iya, apabila lupa atau tidak dapat kita temukan lagi, itu kita bisa mengajukan permintaan sertel baru atau perpanjangan, atau bisa juga membuat paspres baru dari Innova Online dengan alamat namanya yang ifaktur.pajak.go.id. Baik. Seperti itu. Nah, kalau pengajuan sertifikat elektronik yang baru tadi disinggung Pak Ferry terkait dengan lupa paspres, tapi perpanjangannya tadi udah kita bahas ya kalau dia udah habis waktu atau sebelum habis waktu.
Nah, kalau dia buat passphrase baru ini gimana Pak? Apakah tadi kan kita buat baru kan udah jelas ya? Ya. Nah, kalau dia buat passphrase baru dengan Innova tadi gimana nih caranya Pak? Ya, untuk pembuatan passphrase baru ya kawan pajak ya, dengan membuka laman yang tadi infrastruktur.pajak.go.id atau sering kita sebut dengan Innova Online. Ya. Caranya adalah yang pertama login ke laman tersebut dengan username NPWP dari WP yang bersangkutan, Ya. password dari Innova tentu saja. Terus lagi setelah masuk ke dashboard, pada sidebar halaman utama pilih menu download sertifikat digital. Baik. Berikutnya lagi nanti akan muncul halaman persyaratan dan ketentuan penggunaan Sertel. Nanti bisa kita scroll ke bawah dan kita klik OK, gitu kan? Ya. Yang berikutnya lagi akan muncul informasi kawan pajak mengenai masa berlaku Sertel. Kita klik bagian unduh atau download, lalu muncul pop-up instruksi masukkan passphrase. Nah, di bagian ini kita buat passphrase yang baru dan ulangi masukkan passphrase Yang baru lagi tadi ya, dikonfirmasi ya. Iya, konfirmasi ulang pada bagian konfirmasi passphrase. Setelah itu klik OK dan selesai. Kita punya passphrase baru. Oke, ternyata nggak terlalu sulit ya Pak ya? Iya, seperti yang kita sebutkan simple kok, sederhana Iya. gitu kan. Baik. Nah, tadi proses buat passphrase baru Iya. karena lupa ya Pak Ferry ya, Iya. yang di Innova Online. Kemudian tadi saya dengar ada unduh sertifikat elektronik atau download sertifikat elektronik. Ini maksudnya bagaimana Pak Ferry? Maksudnya kan tadi kita kan proses, kita dikasih dari petugas pajak. Ini kok ada cerita unduh atau download sertifikat dari Innova Online Pak Ferry? Baik, untuk wajib pajak yang pernah mengajukan Sertel dan telah disetujui dapat mengunduh sertifikat tersebut dari laman Innova Online tadi dengan cara yang sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Ya. Bedanya kalau masih ingat passphrase yang lama dan tidak ada rencana ganti passphrase, Baik. maka pada bagian instruksi masukkan passphrase, kita masukkan passphrase yang lama. Yang sudah ada sebelum kita buat Iya, ya. iya. Baik. Nah, ini kawan pajak. Nah, biasanya nanti kalau ada lupa sertelnya letak di mana, berarti bisa di-download langsung Pak Ferry Bisa ya di-download dari Innova Online. Tidak harus ke kantor pajak. Nah, kemudian yang paling sering ditanyakan nih Pak Ferry, Ya. salah satunya adalah ketika sudah terima sertifikat elektronik, ini mau diapain? Nah, gitu ya kan. Nah, kemudian kita bilang install di komputer misalnya ya. Nah, ini cara install sertifikat elektronik pada browser dan biasanya, mohon maaf kita sebut ini biasanya dipakai di Google Chrome Pak Ferry. Oke. Ya, untuk baik itu pelaporan SPT yang PPN ataupun yang WP faktur ataupun yang PPH dengan e-bupotnya. Ini bagaimana cara penginstalan di Google Chrome tadi Pak Ferry? Baik, salah satu browser kita jelaskan ya Bung Heris. Ya. Kalau mau ditanam dia servernya dalam browser Chrome, Ya. caranya adalah pertama kita buka Google Chrome, klik pada bagian 3 titik yang ada di sudut kanan atas. Baik, ya di kan? sudut kanan atas ya. Kemudian pilih pengaturan atau setting bagi yang pengaturan dalam bahasa Inggris. Setelah muncul tampilan baru, kita pilih privacy kawan pajak atau privacy and security di sidebar sebelah kiri. Ya. Kemudian akan muncul tampilan baru, kita pilih keamanan atau security. Biasanya ada ikon gambar gembok atau induk kunci. Baik. Secara manualnya ya, Ya. Pak Iris ya. Lalu muncul tampilan baru, kita scroll lagi ke bawah, kita klik menu kelola sertifikat atau manage certificate. Yang berikutnya lagi akan muncul pop-up, pilih import. Nanti akan muncul notifikasi welcome to the certificate import wizard. Silahkan klik next. Setelah itu kita akan diarahkan melakukan import. Silahkan klik browse, lalu ambil file di mana folder shelter tersebut kita simpan. Terus jika sertifikat elektroniknya tidak terlihat, silakan mengatur dahulu pencarian jenis file yang mengubah pencarian file menjadi all file. Jadi all files ya. Ya, jika file sertifikat elektronik sudah terlihat, silakan klik file sertifikat elektronik lalu klik open. Berikutnya kita klik next, nanti akan diarahkan untuk memasukkan password. Silakan isi dengan kode passphrase. Jika sudah, silakan next dan finish. Nanti Anda akan mendapatkan notifikasi import was successful. Sertifikat elektronik pun berhasil dipasangkan pada browser Chrome.
Seperti Ya. itu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Nah, saya yakin walaupun penjelasannya panjang, tapi kalau Ya. dilakukan nggak sepanjang itu Pak Ferry Iya. ya. Karena sudah terbiasa mungkin akan lebih mudah. Iya, karena apalagi kalau sambil praktek mungkin Iya. lebih asik gitu ya. Iya. Nah, sudah sangat lengkap nih ya kawan pajak dijelaskan Pak Ferry tadi untuk cara menanam atau install sertifikat elektronik di browser kita, dalam hal ini dicontohkan Pak Ferry di Google Chrome ya. Nanti bagi kawan pajak yang ketinggalan, nanti ulangin aja pelan-pelan, mundur sedikit pelan-pelan, didengarkan lagi dari Pak Ferry. Baik, Pak Ferry, tadi dari awal kita udah bahas tentang apa itu sertifikat elektronik, kemudian ada fungsinya untuk apa, lagi kita bahas juga syarat-syarat pengajuannya bagaimana sampai untuk menginstal di Google Chrome. Ya. Nah, kemudian banyak hal lagi sebenarnya kalau mau dibahas tentang sertifikat elektronik, namun karena waktu jua Pak Ferry ya, waktu jua yang kita dibatasin oleh itu. Nah, sebelum kita tutup nih Pak Ferry, barangkali bisa disampaikan resume kepada kawan pajak terkait diskusi kita pada kali ini yang perlu menjadi perhatian penting terkait dengan sertifikat elektronik. Oke, silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih Bung Heris, kawan pajak semuanya. Sertifikat elektronik sangat dibutuhkan ya di era digital saat ini, khusus bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan wajib pajak yang mempunyai kewajiban membuat bupot atau bukti pemotongan pemungutan melalui aplikasi e-bupot, unifikasi e-bupot 21 dan aplikasi perpajakan lainnya yang mewajibkan menggunakan sertifikat elektronik. Nah, dalam penggunaannya sertifikat elektronik membutuhkan Paspres yang merupakan kode unik yang kita buat sendiri ketika pengajuan sertifikat elektronik dan menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri dalam penggunaannya. Seperti itu kan. Sertifikat elektronik memiliki masa berlaku 2 tahun dan bisa diperpanjang. Untuk pengajuan perpanjangan dapat dilakukan kapan saja. Jadi sebaiknya diatur waktunya, jangan sampai terlalu mepet atau jangan sampai kelewatan atau kelewatan. Karena pengajuan harus dihadiri langsung oleh wajib pajak atau pengurus, maka kita harapkan diatur waktu yang paling tepat untuk proses pengajuannya sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal yang lain, dan pastikan telah membawa dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan serta bawa stempel perusahaan seperti itu. Nah, bagi wajib pajak badan yang mengalami perubahan pengurus, pastikan nama pengurus tersebut telah terdaftar pada sistem DJP. Artinya, sebelum pengajuan serter, silakan diajukan perubahan data pengurus ke KPP agar pengurus baru sudah terdaftar pada sistem DJP. Baik. Yang berikutnya lagi dan yang terakhir, jika Paspres harus dibagikan kepada pihak lain seperti kuasa atau wakil dari wajib pajak, maka kawan pajak pastikan bahwa yang bersangkutan kredibel dan dapat dipercaya dalam penggunaan Paspres yang bersangkutan. Ya. Mungkin itu saja Bung Heros kesimpulan kita pada podcast kita pada hari ini. Baik, ini sangat lengkap nih ya kesimpulan dari Pak Ferry, kawan pajak sekalian. Nah, jadi kalau nanti kawan pajak ada disebutin lagi tentang sertifikat elektronik ya, udah nggak bingung lagi, dah paham ya, sudah mulai terbuka dan banyak informasi yang diterima oleh kawan pajak pada diskusi kita kali ini. Nah, jadi nanti kawan pajak nggak bingung lagi cara ngajukan, kemudian cara nanam di install di Google Chrome dan lain-lainnya. Kemudian istilahnya ada Paspres ya Pak Ferry ya, dan harus datang, siapa yang harus datang, pengurusnya siapa, nah ini udah jelas semua nih. Nah, baik Pak Ferry, terima kasih banyak atas informasi dan diskusinya di Rujak Madya edisi kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ferry dan yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kawan pajak yang menyaksikan Rujak Madya kita kali ini. Terima kasih kepada kawan pajak yang tetap setia menyaksikan Rujak Madya ya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Nantikan episode-episode selanjutnya yang dapat menambah pengetahuan kawan pajak sekalian. Akhirnya saya Heri Zuri dan Pak Ferry pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Tetap sehat dan jaga diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.